Tanpa membuang masa, kita lihat tema di atas, taktik iblis menipu di hari-hari terakhir. Ini sangat penting pagi hari ini. Mari kita duduk dengan tenang, kita mau belajar, kita mau lihat bagaimana penipuan iblis di hari-hari terakhir ini. Kalau kita lihat di sekeliling kita hari ini, kematian terjadi di mana-mana, pembunuhan, keganasan semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di luar negara, tapi di dalam negara kita sendiri hari ini, yang sangat menakutkan. Kalau kita lihat di YouTube, berita-berita yang kita lihat baru-baru ini, ada kejadian-kejadian yang begitu menakutkan. Mereka sendiri masuk bawa parang samurai, mereka pergi tetak. Itu apa itu, ada 2 orang beranak, itu di sebelah sana lah. Kalau di sini lain lagi. Oke. Nah, penculikan dan sebagainya semakin menjadi-jadi. Apakah ini secara kebetulan? Tidak. Alkitab sudah mengingatkan kita bahwa di hari-hari terakhir, kasih manusia terhadap Allah, kasih manusia terhadap sesama semakin pudar, semakin hilang. Dan yang akan muncul adalah kekejaman, keganasan terjadi di mana-mana. Selain daripada itu, penyesatan terjadi di mana-mana. Nah, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, taktik iblis menipu di hari-hari akhir. Ada 5 poin yang saya akan kongsikan di sini. Tapi saya coba, kalau tidak sampai 5 poin pun 1, 2, 3 atau 1, 2 saya boleh kongsikan. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Oke, kita baca bersama, 1, 2, 3. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sekali lagi kita baca bersama, 1, 2, 3. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Apa maksudnya malaikat terang itu? Itu yang kita perhatikan. Oke. Nah, tujuan khotbah pada pagi hari ini, tema ini adalah menyadarkan kita, memberi kita kesadaran supaya kita dapat berjaga-jaga, supaya kita dapat menilai dan menguji ya apa yang sedang terjadi dan yang mungkin akan kita hadapi. Bahwa iblis bekerja secara aktif untuk menipu manusia, terutama menjelang kedatangan Kristus. Sekali lagi, tujuan daripada khotbah pagi hari ini adalah menyadarkan kita sebagai gereja Tuhan bahwa iblis bekerja secara aktif untuk menipu manusia, terutama menjelang kedatangan Kristus. Yang kedua, maksud daripada tema yang kita belajar hari ini, supaya mempersiapkan kita, membekalkan jemaat dengan pengertian Alkitab atau Alkitabiah dan dalam perlengkapan rohani agar tidak tersesat. Oke? Yang muda-muda tolong perhatikan supaya saya harap kamu boleh tangkap. Nah, biasanya dalam khotbah mesti ada latar belakang dari cerita ini. Dari ayat ini kita lihat dulu daripada konteks dia, latar belakang. Kenapa dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 ini. Nah, oke, surat Paulus ini ditulis ya kepada jemaat di Korintus. Jemaat maksudnya gereja, orang-orang percaya. Jemaat pastikan kita faham, kalau perkataan jemaat itu maksudnya orang-orang percaya. Macam kita pagi hari ini berkumpul bersama, kita dipanggil sebagai jemaat. Oke, atau sebagai tubuh Kristus. Dan selalu kita panggil anggota jemaat. Oke. Boleh tangkap? Nah, di Korintus sebuah kota. Korintus ini adalah sebuah kota besar dan terkenal, maju seperti bandar kita hari ini kan. Di mana-mana kereta begitu banyak sekarang. Sekejap pagi tengah hari, wah, jam saja. Oke, dan kalau kita lihat di tempat kita ini
sampai jam 10, 11, 12 pun masih sibuk. Dan ada kedai-kedai 24 jam, ada keroke-keroke. Dan kalau kita lihat semakin hari tempat-tempat ini semakin kita nampak maju. Apalagi kalau di bandar-bandar besar, sedang bandar kecil pun sudah apa kan? Pesat, maju. Dalam kemajuan inilah, ya, tanpa sadar iblis sedang bekerja. Dan di kota Korintus ini ada banyak perkara-perkara yang berlaku, oke, sehingga ada yang ada kerusakan moral, oke, karena kemajuan, sehingga orang-orang yang tinggal di sini, bahkan gereja-gereja Tuhan, maksudnya jemaat Tuhan yang sudah bertobat, akhirnya mulai terpengaruh. Pola pikir mereka mulai dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sedang berlaku. Oke? Nah, dikatakan Paulus sedang membela, sebenarnya Paulus sedang membela, memberitahu jemaat di Korintus, ya, dia mau beritahu siapa dia sebenarnya. Pengajarannya itu seolah-olah keras tapi tidak keras. Dia selalu menegur tentang dosa, menyuruh mereka untuk bertobat. Karena di Korintus kadang-kadang hubungan yang rosak di situ, hubungan suami istri, ada yang hidup dengan moral yang macam mana? Perempuan pergaulan bebas itu. Oke? Bayangkan itu. Dan ini terjadi kan? Hanya orang yang kerja di hotel saja yang tahu ini. Betul? Di bandar-bandar nih. Nampak dia keluar bagus-bagus, umur 16, 17, 18 tahun. Tetapi ibu bapak pikir, wah, dia bilang dia bisa punya anak banyak pendapatan. Tetapi tahu-tahu pendapatan yang gelap. Kan? Bukan saja perempuan tapi laki-laki. Ini keadaan moral hari-hari ini. Dipengaruhi oleh multimedia. Dan multimedia sekarang ini, media sosial lah, sedang mau mengubah pola pikir kita tanpa sadar, terutama anak-anak kita. Ini perlu berhati-hati. Dan ini yang terjadi juga di Korintus. Dan Paulus menegaskan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang rasul. Karena pada waktu itu masuk pengajaran-pengajaran sesat, guru-guru palsu, ya, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, guru palsu atau nabi palsu. Kalau guru-guru itu banyak, kan? Kalau guru itu sedikit saja, satu orang, kan? Kita bilang guru-guru dan nabi-nabi palsu. Kita hurai nanti ini, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Ini kita mau lihat. Nah, para rasul palsu itu tampil dengan keanggunannya, dia punya sifat yang lemah lembut, baik sekali, suka melayan. Kalau mungkin suka belanja, mari kita minum, oh bagus. Kalau dalam konteks kita hari inilah, adakah macam begitu? Di sana dia datang di rumah kita, oke? Dia bilang retorika, maksudnya dia punya perkataan itu manis, lembut sekali, macam yang memujuk, macam laki-laki yang memujuk seorang wanita. Dia bilang, wah kau cantik, wah ya, tidak apa. Dia bilang, kau susah sekarang, saya mau tolong kau, saya kasih pelihara kau nanti sampai mati pun kita sama-sama. Betul? Dia kasih belanja bagus-bagus. Saudara, kalau saya lihat beberapa kemarin di YouTube itu, dia punya, masih baru satu orang anak itu perempuan kan, masih berapa, 2 tahun kah? Sedang mereka tidur di katil pun ada pernah nampak gitu. Tidak tahu apa dia punya istri cakap, kan dia tandang habis. Saya tidak tahu pingsan kah istrinya. Dia punya anak di tengah-tengah, istri dia mungkin kasih bangun, dia punya suami, dia tandang. Ada yang pukul. Woi, saya bilang, kadang-kadang bukan robot kan, manusia Benny. Saya bilang kalau begini berlaku dalam keluarga saya, apa? Saya mau coba juga ini laki-laki ini. Kan terlampau itu sudah. Kalau tidak mau kawin, janganlah kawin kan.
Ini tapi kawin ini yang macam begini ini, kawin apa ini? Yang orang bilang apa namanya? Kawin kobay, kawin kontrak, kawin apa lagi? Karena jatuh apa aksiden. Jadi hati-hati anak-anak muda ya. Jangan tengok dia punya misai bagus, dia punya apa, ada duit. Menyesal aku, dia bilang tiada guna sudah. Oke, sama juga dengan laki-laki kan, hati-hati, jangan salah pilih. Syok dia, mula-mula bercinta bagus, sekali kawin, tahu-tahu lebih apa itu? Lebih cengeng daripada murai itu, dia bilang tuh burung murai itu. Itu bikin pening itu. Suami terus susah berhasil, tahu, laki-laki kan? Pernah ini bapak-bapak begitu, macam tidak mau balik di rumah. Kan? Betul nggak? Mau balik tapi ayah macam tak ingat itu istri baru kita sampai sudah macam tidak mau balik ke rumah. Oke, supaya kita jangan tegang. Nah, jadi para rasul palsu itu tampil dengan keanggunan, dengan sifat sikap yang kelihatan bagus, hebat, ya, dan berwibawa, ya, secara lahiriah, tetapi mereka sebenarnya adalah penyesat. Paulus menyebut mereka alat iblis. Oke? Dan dalam konteks itulah Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Kalau kita lihat itu dari pasal 10, 11, 12 dan 13 itu menceritakan tentang penyesat itu. Bagaimana Paulus mendorong mereka, memberitahu supaya jemaat melihat bagaimana perjuangan Paulus. Dia bukan orang yang bermanis kata-kata. Ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang, kita pergi kepada poin. Malaikat iblis menyamar sebagai malaikat terang. Maksudnya ini, ayat ini adalah peringatan keras bahwa penyesatan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas-jelas jahat. Jahat. Oke. Iblis tidak selalu muncul sebagai makhluk seseorang yang menakutkan, menyeramkan, seperti hantu pocong, lari kita. Kalau macam begitu senang kita menilai kan. Oke. Melainkan sering menyamar sebagai sesuatu yang nampak benar, baik dan rohani. Malaikat terang secara simbolik sebenarnya, perkataan malaikat terang, sebutan malaikat terang itu sebagai simbolik, ya, berarti penampilan yang nampak ilahi, nampak suci, nampak ilahi. Tetapi sebenarnya iblis bekerja melalui orang-orang atau ajaran yang nampaknya bagus. Tidak apa, kau silap sekarang, tidak apa. Tuhan sayang sama kau, Tuhan mengampuni kau. Wah, dia nampak berdosa pun tidak apa, pelan-pelan. Jadi maksudnya tidak menyuruh untuk orang itu supaya bertobat. Ini disebut guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Kita lihat dulu sebelum saya teruskan ke sana. Nabi-nabi palsu ini kita lihat pengertiannya. Kita pergi kepada nabi palsu dulu. Boleh kita katakan bersama nabi palsu. Nabi palsu adalah orang yang mengaku memberitakan atau mengajar atas nama Tuhan. Dia mengajar tentang nama Tuhan, nama Yesus, ya. Namun sebenarnya penyampaian atau ia menyampaikan pesan yang tidak berasal daripada Tuhan, ajaran yang benar. Mereka sering menyampaikan, nabi palsu ya, menyampaikan nubuat-nubuat atau nubuat palsu yang menyesatkan umat Tuhan. Macam mana cara dia? Kita lihat ciri-ciri, sifat, sikap daripada nabi palsu ini. Nabi palsu suka bernubuat.
Boleh kita katakan bersama bernubuat. 1, 2, 3. Dengarlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tidak lama lagi kau pelantung. Tuhan berbicara, Tuhan berkata bahwa kau akan diberkati Tuhan. Tidak lama lagi. Gitu kan? Wah, apa tidak senang kan? Ya. Selalu dia cakap tentang yang supaya diberkati Tuhan. Kau bagus. Tetapi sebenarnya sudah orang yang dia nubuatkan ini orang yang sudah jatuh dalam dosa, tidak sungguh-sungguh, tapi dibilang kau diberkati Tuhan. Ya. Dia katakan di sini ciri-ciri dia berbicara atau bercakap atas nama Tuhan secara palsu. Jika seorang nabi berkata demi nama Tuhan, padahal perkataan itu tidak datang dari Tuhan, maka nabi itu berkata dengan lancang. Kita lihat dalam Ulangan pasal 18, 20, 22. Banyak ini nubuatan-nubuatan hari ini. Ada satu grup, bukan satu grup, ada berapa grup itu dalam WhatsApp yang mereka masukkan pada saya, pelayanan profetik. Dan waktu mereka ada akan zoom mereka, saya masuk. Wah, saya tidak tahan. Nubuat itu setiap minggu nubuat yang hampir sama, walaupun ada berapa orang dia punya apa itu yang di sana hamba Tuhan yang itu. Kadang-kadang ada jemaat biasa, ya bernubuat. Saya tidak tahan, saya keluar. Saya tengok orang-orang yang bernubuat ini pun, sampai ada beberapa yang komen sudah, yang itu saja nubuat itu. Kita tidak, bagi saya tidak, kita tidak, bukan tidak percaya nubuatan. Nubuat yang benar itu dari Tuhan itu boleh tahu, ya, boleh tahu itu nubuatan dari Tuhan. Oke. Apabila dia bernubuat, kita boleh rasa. Dan ada banyak juga nubuatan-nubuatan Tuhan, ya, nubuatan-nubuatan yang saya terima, semada dari Tuhan, semada dari perasaan orang itu. Tetapi ada beberapa yang saya rasa nubuatan yang betul, sehingga itu saya lihat terjadi dalam hidup saya, dalam pelayanan. Itu sebabnya ada beberapa hamba Tuhan berkata, nubuatan yang betul itu, nubuatan yang betul, yang Alkitabiah itu adalah firman Tuhan. Itu dia. Oke. Nah, Ulangan 18:20 bilang, boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Tapi mati tidak bangkit-bangkit, jadi al-mahrum. Kita pahamlah itu. Menggelar dirinya nabi, tapi mati. Dia bercakap tentang nama Tuhan, nama Allah, tapi mati. Oke, ayat 21. Kita lihat 1, 2, 3. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22. 1, 2, 3. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu jangan gentar kepadanya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, jangan gentar dengan nabi-nabi palsu ini. Seterusnya, nabi-nabi palsu ini menyampaikan pesan damai. Mereka bilang damai, senang, kau jangan susah, tiada masalah, tiada cabaran. Ya. Padahal tidak ada damai sejahtera. Coba kita lihat dalam Yeremia 6 ayat 14. Yeremia 6 ayat 14, ayat rujukan. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3.
Kita baca lagi, kuat-kuat, 1, 2, 3. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, selalu kacau, selalu ada kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran. Apalagi? Apa nama itu? Pergaduhan, perselisihan dalam keluarga. Tapi dia bilang jangan. Mengobati luka, memandangnya ringan, maksudnya memandang dosa orang itu. Misalnya saya sebagai nabi, saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang, brother, jangan kau susah, tenang-tenang saja. Bagus kau punya keluarga itu bagus itu, kau sendiri bagus. Padahal sebenarnya kehidupannya sudah rusak, hancur. Ya, tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan maksudnya tidak suka berdoa, tidak suka memuji Tuhan, tidak suka dengar firman Tuhan, menolak kebenaran Tuhan. Tapi saya bilang jangan, tidak apa, kau tidak bisa sembahyang pun tidak apa. Tuhan tahu juga kau sembahyang di rumah pun bagus. Itu maksudnya memandangnya ringan. Mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Mengobati maksudnya apa? Saya pandang ringan saja dengan dosa yang itu orang, misalnya jemaat lah, misal bukan kamu ya, contoh saja jemaat, saya nampak kau tidak apa bang, tidak apa, Tuhan tahu juga itu kau punya keperluan. Sudah saya nampak tidak suka berdoa, tidak suka sembahyang, sudah jatuh dalam dosa, tidak apa, Tuhan beri peluang juga, tidak apa, jangan dulu. Padahal sudah hidupnya hancur, banyak masalah, ya. Tapi saya bilang tidak apa. Oke. Nah, kan banyak khotbah-khotbah hari ini hamba-hamba Tuhan yang risau jemaatnya apa? Terluka, sakit hati, tidak mau datang di gereja nanti, merajuk. Ini bahasa merajuk lah. Merajuk. Dia bilang, saya itu di sana khotbah, bertobat saja. Sentuh dosa saya. Padahal sebenarnya itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya, ini maksudnya pengajaran khotbah-khotbah yang ringan-ringan, yang menyenangkan, ya, supaya orang terbuai, tertidur, terlena, dia pikir masih lagi hidupnya bagus. Oke? Menyampaikan pesan, lihat. Nah, menggunakan tanda dan mukjizat untuk menipu, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Coba kita lihat dalam Markus 13 ayat 22. Ini nabi-nabi palsu ya, nabi palsu. Nabi palsu itu dia suka bernubuat. Ya, dia bilang dari Tuhan. Bernubuat itu apa? Bercakap tentang masa depan. Kalau bahasa lain dia bilang apa sudah itu? Ramalan, meramal masa depan kita. Jangan kita pergi yang sana. Dia bilang bingku. Itu maksudnya meramal tuh. Tengok, dia bilang, sampai sini, dia bilang nanti kau umur begini kau kaya, dia bilang banyak pendapatan kau. Dia tengok, dia bilang kau tidak dapat kawin ini. Tengok lagi, dia bilang dalam umur kau begini kau kawin ada 2 anak terus cerai, dia bilang. Main-main saja mana tahu ada yang terjadi kan? Jangan sekali-kali jual iman kita. Nah, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, Markus 13:22, boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi saudara, jangan sampai kita ada banyak orang, ya, sikit-sikit Tuhan cakap, sikit-sikit Tuhan cakap. Bahaya.
Sampai dia bilang, ada dulu pengalaman-pengalaman dulu. Sampai ada yang dia bilang, oh ya, terus dia bilang, kau punya pasangan nah, si kau punya pasangan si Anua, dia bilang, Tuhan betul-betul cakap sama saya. Apa tidak mau kan? Kalau sudah Tuhan bilang, dia bilang, sekali dia bilang, kau punya pasangan ini masih muda lagi, biarpun tua, yang penting setia. Kau mesti setia sama Tuhan, buktikan kesetiaan kau. Walaupun kau muda, kau kawin orang tua, tidak apa. Ini Tuhan punya. Sebagai pengorbanan. Ada pernah terjadi? Adakah kamu dengar macam ini? Ada. Kamu tidak dengar saja itu, tidak tahu saja itu. Ada yang umur baru 20 tahun ke 18 tahun, yang dia kawin ada sudah 30-40 tahun. Tapi memang kalau Tuhan bilang, dia bilang, memang orang pun takut kan? Saya pun sedikit saya tertipu itu. Syukur saya tidak ikut. Kalau saya ikut waktu itu habis, saya tidak jumpa sebenarnya istri yang betul-betul Tuhan kasih. Oke. Contoh-contoh nabi palsu pada zaman Nabi Yeremia atau nabi palsu dalam Wahyu pasal 13 yang bekerja sama dengan anti-Kristus. Oke, jadi ini maksudnya nabi-nabi palsu yang suka bercakap tentang Tuhan, tapi sebenarnya bukan dari Tuhan. Sekarang kita pergi kepada guru-guru palsu. Guru palsu, ya. Kita mau bedakan apa itu nabi palsu dan apa itu guru palsu. Pengajar-pengajar ajaran sesat. Guru palsu adalah orang yang mengajar doktrin atau ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus dan para rasul. Oke, kita percaya dalam doktrin Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa kita selalu ada baca tadi itu pengakuan iman rasuli. Kenapa saya mau bawa kita baca itu selalu, supaya kita ingat itu adalah landasan iman kita, ya. Supaya apabila kita pergi tempat lain terdengar pengajaran tentang Allah yang lain, kita ingat apa yang kita baca tentang iman rasuli itu. Iman rasuli. Oke, itu diperakui. Kenapa dipanggil iman rasuli? Itulah yang diimani oleh pengikut-pengikut Tuhan, rasul-rasul Tuhan seperti Petrus, Paulus, dan rasul-rasul yang lain dulu. Oke, nah di dalam kita percaya tentang doktrin Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, Allah yang satu hakikat tapi tiga pribadi. Allah itu, Bapa itu adalah Allah, Anak itu maksudnya Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, bukan sekadar kuasa, bukan tenaga seperti tenaga yang diajarkan oleh siapa itu, Arianisme, Arian atau seperti saksi Yehova. Bukan Ariani ya, Arianisme. Sebab saya tengok ada yang ketawa-ketawa sebab ada nama hampir sama Arian di sini. Oke. Lihat ya. Dalam Alkitab kita percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa itu bukan anak, ya. Roh Kudus itu Bapa itu bukan anak, Bapa itu bukan Roh Kudus. Kalau ajaran Arius kan, Sabilian punya Sabilianisme, ya. Ajaran doktrin Sabilian ini begini. Bapa itu anak, Roh Kudus itu adalah Bapa. Anak itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Bapa.
Maksudnya begini, saya sekarang saya di gereja, saya dipanggil sebagai gembala. Oke, ini Sabilian punya doktrin, Sabilianus. Saya satu pribadi, tapi tiga fungsi. Di rumah, di gereja saya berfungsi sebagai gembala. Di rumah saya berfungsi sebagai bapak kepada anak-anak, dan juga berfungsi sebagai suami kepada istri. Ataupun mungkin di rumah saya berfungsi sebagai bapak dan suami. Kalau saya ada kerja di pejabat, misalnya saya bos, saya dipanggil bos. Tapi satu pribadi, tiga fungsi. Tiga fungsi kah? Ya, tiga fungsi. Tiga saya punya pekerjaan. Itu Sabilian. Ya, Sabilianus. Jadi dia percaya macam Tritunggal, tapi Tritunggalnya itu lain. Satu pribadi, tiga fungsi. Jadi tiga fungsi itu maksudnya anak itu adalah Bapa, Roh Kudus itu adalah Bapa. Gitu. Boleh paham? Ya. Oke. Nah, mengajarkan ajaran sesat yang merosakkan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga akan ada guru-guru palsu di antara kamu. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Coba kita baca bersama 2 Petrus 2 ayat 1. Nah, boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Saya mau tengok kalau pengajaran sesat. Bahkan mereka lihat ya, ada perkataan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Itu tentang siapa? Tentang Yesus. Oke? Tentang Yesus. Menyangkal maksudnya mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Boleh kita katakan bersama sebagai Tuhan. 1, 2, 3. Kalau dalam doktrin Kristologi, doktrin tentang Kristus, Yesus disebut sebagai Tuhan. Tuhan, perkataan Tuhan itu dalam bahasa Yunani itu kurios. Kurios itu maksudnya ada dua maksud. Tuhan dan Tuhan. Oke. Nah, kenapa dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 3:24, saya lupa sudah. Setelah Yesus menyelesaikan misinya, dia naik kembali ke sorga. Dia sebagai Tuhan dan penguasa. Ini berbicara tentang keilahian. Di dalam diri Yesus berapa? Satu pribadi, dua hakikat. Sekali lagi, pribadi Yesus satu, tapi dua haki. Sebelum dia berinkarnasi, dia ada di sorga dari dahulu. Dia adalah kekal. Bersama dia itu adalah Allah sendiri. Sewaktu dia berinkarnasi, diutus oleh Allah Bapa, Sang Firman itu dalam Yohanes 1. Lalu dia mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaannya, ya, karena dalam kemanusiaannya supaya dia menjadi manusia, supaya dapat mati di atas kayu salib, mau membayar harga dosa kita. Waktu dia berada di dunia, saudara, dia disebut Mesias. Ya, juru selamat, itu panggilan kemanusiaannya. Lihat, boleh kita katakan bersama Mesias. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kenapa dikatakan ada Mesias palsu. Mesias itu adalah gelaran pangkat. Gelaran pangkat kan samakah? Karena Mesias itu bercakap tentang manusia.
Waktu Yesus turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia disebut, itu sebabnya disebut Mesias, maksudnya orang yang diurapi. Yang diurapi itu ada 3, tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama, imam. Kalau dia diurapi, dia disebut sebagai Mesias. Yang kedua, sebagai nabi. Waktu dia diurapi, ditaruh minyak, dia disebut Mesias. Mesias, sebutan Mesias itu untuk siapa? Untuk manusia. Yang ketiga, orang yang diurapi itu adalah raja. Jadi ketiga jabatan ini, Yesus itu ada pada diri Yesus. 3 jabatan ini, nabi, imam, dan raja. Tidak ada seorang manusia pun yang sama seperti Yesus. Kenapa 3 ini ada pada diri Yesus? Sebab dia adalah memang, karena dia adalah Allah. Sebagai Allah, dia tidak pandai mati. Waktu dia hadir di dalam dunia, dia manusia, tetapi dia ilahi. Manusia, hakikat manusia, tapi dia hakikat Allah. Jadi di dalam diri Yesus ada dua hakikat, satu pribadi. Cuman lagi mau cakap hakikat tuh. Masih ingat waktu dia bergerak sebagai manusia, dia lapar, dia haus, terbatas. Tapi waktu dia bergerak dalam hakikat kealahannya, dia perintahkan Lazarus bangkit, dia perintahkan angin badai berhenti. Itu dia menggunakan hakikat kealahannya. Nah, sekarang tidak lama lagi kita merayakan Paskah. Hari ini banyak gereja-gereja yang hari ini yang ikut tradisi, mereka bawa itu daun-daun palem. Dia tahu tadi Limpas sana ada kah? Ada kan? Yang bawa daun-daun. Ini hari ini ada menyambut hari, apa itu? Palem itu, P-I-L-E. Kalau Indonesia bilang P-I-L-I-M, palem. Kalau Inggris bilang P-A-L-M, palma kan? Ya. Yeah. Nah, apa sudah itu? Hari ini. Nah, kita sedang dalam suasana Paskah. Saudara, ada orang bertanya kadang-kadang, siapa yang mati di atas kayu salib itu? Dan siapa yang bangkit dan naik ke surga itu? Ini selalu ditanya oleh orang-orang yang mau mengelirukan kita. Betul? Nah, kalau kita kena tanya begitu, kira-kira siapa itu yang mati di atas kayu salib itu? Sudah mati, dia bangkit. Oke? Nah, yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus, tetapi juga bersama dengan keilahiannya. Sang firman itu, yang ilahi itu, ada orang berkata, dia bilang, yang mati itu adalah kemanusiaannya, tetapi yang ilahi itu tidak bersama. Yang mati itu adalah manusianya. Saudara, tidak ya? Kalau kita, ada orang yang mengajar begitu, itu adalah Arianus punya. Arianisme. Nah, Arius punya ajaran begini. Mereka mengajar pribadi Yesus itu adalah 2. Tadi saya bilang pribadi Yesus itu adalah satu, tetapi 2 hakikat. Kalau Arius punya kelompok, dia punya doktrin, saya harap kita belajar pelan-pelan. Nah, ini ajaran-ajaran kita perlu paham. Arianisme. Arius maksudnya Arianisme. Kenapa dipanggil Arianisme? Sebab dia yang punya doktrin itu. Kalau misalnya nama dia si Kulintong bin Dali, tapi misalnya Kulintong sajalah, kan? Lalu dia cipta satu doktrin.
Lalu dia dinama kulintong, tapi kulintong apa? Cuman ada sme dia itu. Kulintong lisme. Sekali-sekali cakap-cakap begitu tak nampak si Clifford. Sebab dulu waktu mereka buat lakunan, kau yang kena kasih nama Kulintong gak itu? Ya. Arianisme punya begini. Yesus itu memiliki dua pribadi. Pribadi manusia dan pribadi ilahi. Nah, mereka mengajar yang mati di atas kayu salib itu adalah dia punya kemanusiaan, dia punya keilahian, hakikat Allahnya itu tidak bersama. Dia duluan naik surga, dia bilang. Itu ajaran yang salah. Oke, itu ajaran Arianisme. Tapi sebenarnya begini, yang mati di atas kayu salib itu adalah Sang Firman yang ilahi itu, yang mengambil rupa manusia. Di dalam kemanusiaannya, waktu dia disalibkan, dia mati. Kemanusiaannya mati, tapi keilahiannya, hakikat Allahnya tetap ada. Mereka waktu kematiannya itu mereka tidak terpisah. Kemanusiaan dan keilahiannya tidak terpisah. Sebabnya 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Dan waktu dia bangkit dari kematian, tubuhnya diubah dari tubuh jasmani kepada tubuh kemuliaan. Sama seperti dalam 2 Korintus, 1 Korintus pasal 15 tuh. Kita nanti waktu kita mati, kita akan dibangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh ilahi. Sekarang kita menggunakan tubuh jasmani. Ya, tubuh yang terbatas. Tapi waktu kita mati, ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Haleluya. Kematian bukan akhir dari hidup manusia. Kita kembali sekarang. Saya harap boleh tangkap ya. Begini, guru-guru palsu ini tamak dan memanfaatkan orang lain. Karena mereka serakah, tamak. Serakah itu tamak. Mereka akan memperdagangkan kamu. Maksudnya, atau memperdagang. Ini bahasa Indonesia, memperdagang, memperbisneskan. Dengan perkataan-perkataan yang pilih baik-baik. Kalau kau kasih emas kau, cincin kau sama saya, untuk Tuhan, akan diberkati tahu. Doa-doa, iya dia bilang. Dia nampak anting-anting. Sis, Tuhan bilang, kau punya anting-anting. Kalau kau kasih persembahan untuk Tuhan, kau akan diberkati. Ada pernah kah macam itu? Doa. Oh, dia bilang, kau boleh kirim kau punya persembahan. Tuhan bilang, 2.000 ringgit kau kasih untuk Tuhan, kau akan diberkati. Itu dia akan kasih lipat ganda. Ini ajaran. Coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 3. Pernah begitu? Ada yang pernah jumpa? Di online semua sekarang ini ada banyak nih. Mereka coba berusaha untuk mempromosi mereka punya pelayanan, berdoa untuk orang sakit dan sebagainya. Ya, mereka buat itu hanya untuk mempromosi diri. Dan seboleh-bolehnya orang-orang yang muda terpedaya, terpengaruh dengan hal-hal ini. Hatinya, kan? Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Kita masih dalam guru palsu nih. Lama sudahkah? Belum lagi poin yang 2 lagi. Saya mau supaya kita paham ini kan. Nah, ini dia peringatan firman Tuhan. Hari-hari ini jangan sampai kita tertipu dengan guru-guru palsu yang sedang berusaha cerita firman, tetapi sebenarnya pertama untuk mempromosi dirinya, untuk kepentingannya. Saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang ini betul-betul terjadi.
Ada seorang anak Tuhan, dia bekas guru, dan dia memang ada duit banyak. Dolar, dia pakai dolar. Ada seorang hamba Tuhan yang selalu pergi lawat-lawat dengan mereka. Tapi dia terjumpa. Lalu dia bilang, begini, kalau kau mau labur untuk pekerjaan Tuhan, ada satu tanah saya. Ya, dia bilang ada berapa itu? Dia bilang untuk supaya buat homestay. Lepas itu apa lagi ya? Dia bilang memang sesuai, ada berapa ekar tuh. Ini bukan main-main. Kalau kamu tidak percaya, saya boleh kasih jumpa ini. Oke. Ini bukan main-main, ini bukan cerita dongeng. Ini betul-betul terjadi. Hamba Tuhan, pendeta yang dianggap pendeta, kira ada dia punya pengaruh kuat lah. Ya, kenampakan berdoa orang sakit apa semua. Siapa tidak mau kan pikir hamba Tuhan yang betul-betul Tuhan pakai. Nah, cerita firman, dia memang keluaran master Alkitab. Oi, jangan tertipu. Lalu orang ini, anak Tuhan ini kan, anak Allah. Sebab dalam firman ada hamba Tuhan berkata, betul juga lah, dalam firman tidak disebut anak Tuhan, tapi anak-anak Yohanes 1 ayat 12. Ya, oke. Lalu dia laburlah. Dia betul-betul percaya ini pendeta. $200 kah? $200 dolar nih. 200 berapa? Bukan $200, berapa itu Tapi berapa itu dolar itu Dalam ringgit Malaysia 200.000 ringgit. Ada duit 200.000 ringgit, kita bikin gereja. Tanpa ada surat tanda tangan, dia percaya. Tiada tanda tangan, tiada job, tiada perjanjian, dan dia tidak nampak ini tanah. Hanya di dalam dia kasih nampak di gambar ini, handphone kasih nampak. Wih, cantik. Lalu dia tertarik. Pertama, supaya ini adalah supaya ada bisnis juga. Kedua, untuk Tuhan. Kan? Siapa tidak mau kalau bilang untuk Tuhan? Sekali dia bayar uang Malaysia 200.000 ringgit. Tunggu. Nanti lama-lama. Dia tunggu. Dia bilang. Jadi dia pikir kenapa sudah? Cemana sudah? Lalu dia bawa ada satu hamba Tuhan. Dia terbang pergi. Perempuan nih. Ya, dia bawa ini satu anak Tuhan laki-laki. Dia terbang pergi tengok. Sekali tengok coba Jasin. Sekali sampai macam mana itu lagu itu? Dia apa main sih? Sekali dia sampai, dia akan tunjuk itu tanah. Semua hutan-hutan. Apa itu bukit-bukit? Apa mau buat di situ? Nah, akhirnya dia rasa tertipu. Seheran juga hamba Tuhan macam ini kan. Sampai sekarang 1 sen pun tiada dia bayar. Tapi dia beli rumah, kereta yang dia punya atap yang boleh buka. Tidak sama dengan duit kita kan. Duit kita dengan duit mereka itu, kalau sudah di sini 2
Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ada lagi baru-baru. Hanya melalui online. Ada seorang anak Tuhan itu. Bukan seorang. Ya, ada beberapa anak Tuhan ini. Mereka sendiri, saya lihat di dalam mereka punya WhatsApp ya. Di WhatsApp, di grup ada mereka tulis. Di mana ada beberapa hamba Tuhan yang sedang bergerak dalam YouTube. Melayani dalam YouTube. Sehingga mereka kadang minta persembahan-persembahan dari mereka. Ikut mereka punya live apa semua, minta kirim. Dia kirim itu apa nama itu? Itu account number tuh, account bank. Hati-hati juga. Nah, itu dia. Supaya apa? Dia bilang, mengalihkan orang dari kebenaran, sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi. Ya, maaf. Mengalihkan orang dari kebenaran, ini guru-guru palsu, sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat, tetapi akan memalingkan, mengalihkan pendengaran mereka, telinga mereka dari kebenaran. Coba kita lihat terakhir, 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Ayat 3 dan 4. Guru-guru palsu yang mengajar bahwa keselamatan boleh didapat tanpa pertobatan. Orang-orang ini, guru-guru palsu ini mengajar nih, kita selamat walaupun tidak bertobat. Gitu. Atau mereka memutarbalikkan Injil untuk kepentingan pribadi. Kita baca bersama 1, 2, 3, 2 Timotius 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat, tetapi mereka akan mengumpul guru-guru menurut 1, 2, 3 menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apakah ini terjadi? Inilah nubuatan-nubuatan Alkitab yang memperingatkan kepada kita. Alkitab, firman masa kini dan masa sekarang ini sedang terjadi. Kita lihat dulu ayat 4. Saya urai sedikit ini dan kita akan berdoa. Baru 1 poin kan? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar tentang pertobatan, mengajar Tuhan tentang firman Tuhan yang mengajar, membawa kita untuk berubah hidup baru. Bertobat maksudnya berarti kita menanggalkan sifat dan pola pikir yang lama. Itu orang tidak suka. Ya, ini dibilang memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, cerita-cerita karut, cerita-cerita keberhasilan, keberuntungan. Tidak salah itu, berhasil tuh. Tapi lebih daripada itu untuk membawa kita terbuai, itu sudah tidak betul. Apalagi cerita cinta, cerita popularity, jadi popularity, popular. Ya, ini maksudnya dongeng. Kita lihat dulu ayat 3 tuh. Coba kita lihat ayat 3. Karena akan datang waktunya, sudah datang sudah. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat, ajaran yang betul-betul membawa kita untuk berubah. Tetapi mereka akan mengumpul guru-guru palsu. Guru-guru menurut kehendaknya. Apa guru-guru?
Ini bercakap bukan hanya guru yang kelihatan, manusia secara pribadi. Tapi bukankah sekarang multimedia ini, apalagi itu? Media massa, semua kita boleh dapat di sini. Kan? Siapa suka tengok selalu YouTube yang bukan hal-hal rohani? Yang selalu, coba, kamu tahu kak, lagu-lagu semua bagus, tapi jangan sampai kita terbuai. Katakan padaku, apakah salahku sehingga kau pergi meninggalkan daku. Itu orang bilang lagu jiwang-jiwang. Kalau kita suka dengar ini, itu membuat kita rasa makin hari makin dipengaruhi dengan ini semua. Tidak salah itu. Tapi kalau itu lebih daripada Tuhan punya, itu akan menghancurkan hidup. Itu maksudnya guru-guru yang akan mengubah pola pikir kita. Di dalam YouTube semua sekarang ini, TikTok apa semua. Jemaat Tuhan, ini disebut guru-guru yang boleh memanipulasi kita, mendominasi kita. Ya, kalau kita lihat, saya tengok orang-orang yang baik-baik dulu sekarang, aduh ya di TikTok, di YouTube, macam-macam ada. Orang muda, orang tua, saya tengok nenek-nenek pun sudah terlibat. Betul? Ini guru-guru, kita perlu berhati-hati hari ini. Ya saudara yang saya kasih dalam Yesus, kita sudah belajar tentang taktik iblis. Yang pertama itu maksudnya malaikat terang yang menyamar sebagai malaikat terang dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Apa respon kita terhadap ini? Dalam 1 Tesalonika pasal 5:21 katakan, ujilah segala sesuatu. Boleh kita katakan bersama? Ujilah segala sesuatu. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, dan juga Matius 7:15-20, kenalilah buah dan motivasi pengajar-pengajar sesat ini. Kita perlu menguji, kita perlu mengenal bagaimana mereka mengajar. Jemaat Tuhan, ya, poin yang kedua, ya, cuma saya kasih tahu saja, iblis, taktik iblis hari ini adalah mengacau kebenaran dengan kebohongan. Seperti mana terjadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-5, bagaimana iblis menipu Adam dan Hawa, terutama Hawa, tentang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dia bilang, kalau kamu makan sebenarnya kamu tidak akan mati, kamu akan hidup. Itu kau hanya tertipu. Iblis putar belit kebenaran. Hal-hal yang baik mungkin datang dari kawan kita, sahabat kita. Nampaknya mereka bawa kita seolah-olah baik, tetapi sebenarnya membawa kita lebih jauh dari Tuhan. Cara-cara dunia, sistem dunia hari ini kita lihat, kenampakannya bagus, mengajar yang baik, tetapi belum pasti benar. Saudara, kita perlu perhatikan ini. Alkitab mengajar tentang kebenaran, bukan sekadar kebaikan. Ajaran yang lain lebih mengajar tentang kebaikan, beramal, berbuat baik. Tapi Alkitab mengajar kita, Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kenapa? Hanya kebenaran akan membuka toping kita. Kebaikan, justru di dalam kebaikan bersembunyi kejahatan. Kejahatan selalunya bersembunyi di sebalik kebaikan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Hari-hari ini kita berada di hari-hari terakhir, di mana iblis berusaha untuk
yang sejati, kasih sejati, itu mengajar tentang kebenaran. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Apakah selama ini di dalam kehidupan perjalanan iman kita mulai terpedaya, mulai terpengaruh, atau mulai ada hal-hal yang mulai mengubah pola pikir kita, disebabkan oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu bukan hanya secara jasmani atau orang-orang tertentu, tapi dari media sosial, multimedia, TikTok, YouTube, dan sebagainya hari ini. Saya mendorong semua kita, mari hiasilah TikTokmu, YouTubemu, Facebookmu dengan hal-hal yang hal-hal rohani yang mendorong, membawa kita untuk mengenal Tuhan. Hai anak-anak muda, mari biarlah kita tampil berbeza dari cara hidup dunia ini. Allah, aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu. Kehadiran-Mu Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, aku Tuhan, amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku cinta padamu Tuhan, amin. Aku rindu hadirat-Mu dengan segenap hati kita. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Semua ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Suara kuat kita berkata bersama, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Roh Kudus bagi Rajaku yang duduk. Biar pagi hari ini, mari dalam nama Yesus Kristus. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hey, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita terus menyembah Dia. Biar ini menjadi doa kita. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi bagi Rajaku. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Jamah kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak, Kau layak disembah. Layak disembah. kita sembah Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi. Mari kita izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita pagi ini. Kau lembut, Kau manis, kami mengundang Engkau Roh Kudus. Kaulah penghiburku, Menjamah setiap pribadi. Diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka.
Mari kita rindukan hati untuk jamahan Roh Kudus. Tuhan, Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, Yes Lord. untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semua kita berkata bersama, berseru bersama. Ku buka hati, buka hati kami. Untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembahmu Yesus. Penuhi kami. Sembuhkan hati yang terluka dalam nama Yesus. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa bersama-sama. Ada suara yang saya dengar begini. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ada yang merasa di dalam batinnya, saya tidak merasa beban, terbeban dengan hutang piutangnya. Dia harus merasa susah terlepas. Kalau itu ada di sini, mari kita berdoa. Katakan, Tuhan, mari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau yang campur tangan. Engkau tahu beban yang dia pikul saat ini. Mari Engkau jawab, Tuhan. Syiarala bakayarana barayarana. Lepaskan dia, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sukacita, damai sejahtera Kau campur tangan dalam kehidupannya saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Dia rasa seperti ular yang melilitnya. Saat ini dalam nama Yesus kami patahkan kutukan-kutukan ini. Rapayarana masyik ya ralabakaya radadalayarana masyik. Haleluya. Kau adalah Tuhan yang menyediakan. Shiralamayarana masyik. Saya
merasa ibadah hari ini berbeza dengan hari-hari yang lalu. Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan mau melepaskan kita. Haleluya. Di saatku tak berdaya, teruskan berdoa. Kuasa-Mu yang sempurna, biar Tuhan Engkau penuhi mereka ini dengan sukacita. Yang melekat di hati mereka. ketika ku percaya Mukjizat itu nyata. Hey, di saatku tak berdaya, kami percaya kuasa-Mu hari ini kuasa-Mu yang sempurna, melepaskan, membebaskan kami. ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mukjizat itu nyata. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk satu keluarga ini. Syiararabakaya, yang diambang perceraian. Kita berdoa campur tangan Tuhan, biar kuasa Tuhan saat ini bekerja, memulihkan hubungan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu dia ada di sini. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Segala roh-roh perceraian, kami patahkan di dalam nama Yesus. Itu tidak akan terjadi. Mari Tuhan Kau pulihkan hubungan keluarga ini, dan mereka kembali dalam hubungan mereka. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, pulihkan hubungan antara suami istri ini dan anak-anak mereka. Kami tidak izinkan roh perceraian itu terjadi, berlaku dalam keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya harap siapa yang mengalami ini, mari berdoa. Mohon betul-betul saat ini, katakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, biar mukjizat-Mu terjadi. Perceraian ini tidak akan terjadi. Hai, Engkau harus kembali kepada keluarga, kembali kepada suami, di dalam nama Yesus Kristus. Syiararabakaya,